Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saya Tanah Satria. Jumpa lagi di DMK Channel Official Menyala untuk Indonesia. Nah, seperti biasa saya ditemani oleh Insinyur Doni Mulyana Kurnia atau lebih dikenal dengan DMK. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Nah, pemirsa DMK dimanapun Anda berada, kali ini kan Pak nih lagi ramai-ramainya nih tentang Prabowo yang masuk BOP dan Perang itu. perang. Nah, itu tanggapan Pak seperti apa? Ya, kita pertama cukup prihatin ya dengan kondisi geopolitik yang terjadinya perang antara Amerika, Israel dan Iran. Iran. Kita harus melihat secara bijak ya, melihat presiden kita Pak Prabowo masuk BOP itu ya, jangan kalau bahasa Sunda di sakompet daun kan ya. Jadi bahasa Sunda itu kan enak ya. Iya. Kalau bicara bahasa Sunda itu kita bisa memilah dan memilih. Jadi kita harus bijak, nggak boleh karena Pak Prabowo masuk BOP seolah-olah sama dengan Amerika dan Israel nyerang Iran. Berbeda itu pokok masalahnya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari awal ini kan Pak Prabowo ini menjalankan politik bebas aktif ya. Bebas aktif dari politik yang Indonesia yang sudah diundang-undangkan ya, bahwa politik Indonesia itu bebas aktif ya. Makanya pertama sebelum masuknya BOP-nya Trump Amerika itu ya, Pak Prabowo kan masuk dulu BRIC yang dipimpin oleh Cina dan Rusia ya, India dan sebagainya kan gitu kan. Jadi Pak Prabowo masuk BRIC. Nah, sekarang dengan politik bebas aktif ini masuk juga BOP, tapi maksud dan tujuannya bukan untuk nyerang Iran. Bukan, ya maksud dan tujuannya adalah untuk perdamaian ya rakyat Palestina yang jalur Gaza yang diserang Israel itu kan. Bagaimana caranya untuk mempengaruhi Amerika untuk tidak terlalu pro Israel, harus berimbang, harus berkeadilan terhadap masyarakat negara Palestina dengan konsepnya two state solution ya. Jadi dua negara solusinya, ada Israel, ada Palestina, ada Israel kan gitu kan. Itu solusinya seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi kita bisa melihat itu, dan Pak Prabowo juga ya membawa Indonesia itu bukan sendirian ya, dengan negara-negara Islam yang berpemahaman moderat, yaitu misalkan Turki, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, kan gitu kan, terus juga Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, bareng-bareng tuh, ya, udah berapa tuh masuk ya BOP-nya Trump itu ada 8 negara kan gitu, ya, yang negara-negara Islam yang paling besar lagi kan di dunia. Jadi itu maksud tujuannya. Jadi sekali lagi kalau perang Amerika Israel versus Iran itu di luar ya agenda ya, skenarionya BOP di luar. Ini harus dipilah ini ya. Gitu. Tapi nanti ada kemungkinan berhenti nggak Pak? Soalnya kan kalau lihat dari pembicaranya itu malah berhenti menyerang. Menyerang Iran, ya, itu juga tidak diduga sama sekali nih. Ya. Kekuatan Iran ini sungguh luar biasa, bisa regenerasi kepemimpinan. Bayangkan itu dibom ya imam tertingginya Ali Khamenei dan 40 ya jenderal-jenderalnya tuh, ada menteri, ada jenderal pada saat pertama perang itu. Nah, tapi setelah itu bisa ada pemimpin selanjutnya yang kebijakannya
persis sama dengan Ali Khamenei, gitu. Sehingga masih bisa bertahan, masih bisa melawan Amerika ini. Nah, kalau si ini Pak gimana Pak? PBB itu kan ada PBB-nya. Ya, Biasa ke fungsi gitu atau gimana itu Pak? Mungkin pandang. ya. Jadi kan PBB itu dibiayai oleh Amerika sebetulnya. Jadi yang punya hak veto itu kan ada 5 negara, Cina, Rusia, Amerika, Inggris, Prancis kan gitu ya. Tapi Amerika tuh plus. Kenapa? Kantor pusat PBB, biaya PBB semuanya dari Amerika tuh. Jadi selain punya hak veto, dia ada plusnya. Jadi ketika sekarang yang menang ini Donald Trump dengan Partai Republik ini punya pemikiran kalau melalui PBB itu ribet, banyak aturan, makanya ingin lebih cepat geraknya. Trump ini seolah-olah ya tidak, kalau keluar mah seolah-olah keluar dari PBB. Nah, BOP sendiri awal mulanya ada landasan persetujuan dari PBB juga sebenarnya. BOP. Ya, BOP itu ya. Jadi kita kan kadang-kala kalau media ya itu kan suka tidak both side gitu ya, pemberitaannya itu cuman sepihak gitu ya. Jadi seolah-olah Prabowo dukung Amerika jong Israel kan itu, padahal seperti begitu, tidak seperti begitu ya. Jadi kita harapkan dengan Pak Prabowo ini ya, sebetulnya Jenderal Kancil dia tuh ya. Tahu nggak Jenderal Kancil? Dia di alam rimba ya, singa ya, harimau ya. Ada beruang ya. Dia bisa ngigelan. Nah, kembali lagi peribahasa Sunda ya, bisa ngigelan ya gitu kan. Kalau bahasanya pakai Jainuddin Amjad ya, bisa mengikuti irama gendang ya. Pak Prabowo ini luar biasa sekarang ini, fenomenal, bukan sekedar di dalam negeri tapi di geopolitik dunia fenomenal. Dia tuh sebagai jenderal kecil ya. Sekarang job, bayangin masuk POP kan harus nyumbang $1 miliar, 17 triliun ya. Nah, Pak Prabowo nggak bayar itu, nggak bayar dengan berbagai strateginya, nggak bayar. Dan sekarang Trump nggak bisa ngeluarin Prabowo walaupun nggak bayar. Kan kancil ini ya, jelas kancil nih politik. Iya, singa liar ya. Mereka ngeluarkan dari Prabowo, wah Prabowo malah makin melejit. Dan Prabowo nunggu aja nih sampai dikeluarkan Amerika. Silakan aja, tapi lebih meroket lagi nama beliau ini kan gitu kan, di dunia ini kan gitu kan. Dan dia bisa memainkan peran bagaimana sekarang juga ya, Palestina ini kan relatif lebih damai, lebih tidak diserang sama Israel dengan masuknya negara-negara Islam bersama Indonesia masuk di BOP ini kan agak-agak kebendung nih kan. Sekarang juga ketika Israel sama Amerika perang sama Iran kan, Palestina juga nggak. Nah, ini bahasa Jawa nih, ojo dumeh ya. Ojo dumeh atau susah mau diterjemahin. Iya, ya tidak mentang-mentang. Wah, Amerika Israel lagi perang nih lawan Iran. Ya. Wah, kita serang aja nih sekalian Israel sama Palestina. Palestina diam sekarang, ya. Tidak ikut nyerang, ya. Nah, berarti kan di sini ada hikmah di balik semua itu. Biar saja Iran sama Israel tuh, ya, perang hancur dua-duanya. Ya bukan apa-apa ya, karena kalau tidak lawan Iran, Israel siapa yang bisa lawan kan gitu, ya. Nah ini pasti Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan hikmahnya dari semua ini, kan gitu. Ya. Nah itu Pak, kalau terus-terusan gitu Pak, itu bisa merembet ke negara lain ya Pak? Iya, sekarang juga karena pangkalan militernya di Teluk Tengah diserang sama Iran kan. Iran itu tidak salah kalau nyerangnya pangkalan militer.
Tapi kalau peluru nyasarnya ke bandara, ke hotel, wah ya salah ya. Makanya Arab Saudi ya, Uni Emirat Arab semua sekarang kan jadi musir duta besarnya Iran ini militer, karena sudah ibarat kata wah ini Iran Nyerang ini. nyerang kita nih. Jadi kan akhirnya bisa tumbuh perlawanan juga dari negara-negara Timur Tengah kan, gitu kan. Jadi itulah makanya kalau negara itu sebaiknya kalau melihat kekuatan-kekuatan itu mesti di atas cerdik. Itulah Ya. Jenderal Internal Kancil. Jenderal Kancil itu cerdik ya, di atas cerdas. Bisa ngigelan dia namanya. Ngigelan zaman. Zaman Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi apresiasi untuk tinggi sama Pak Presiden kita, Pak ya, Prabowo. Pak Prabowo ya. Dari Ketua Umum PSN. DPP, PSN dulu. PSN dulu. Jadi ketua umum partai Sosial Budaya Nusantara. Nusantara. Ada satu lagi, Ketua Umum Ketua Umum DPP Barisan Islam Moderat ya. Jadi memang harus tepat, kita harus moderat. Kalau radikal konyol. Ya. Radikal tuh konyol ya. Jadi melawan kekuatan raksasa ya, dengan tanpa akal pikiran yang sehat. Ya, sehingga ya konyol, nggak boleh ya. Berarti yang dilakukan oleh Prabowo itu Sudah tepat. Jadi yang paling pertama dan utama, negara kita ini aman dan tidak ada ya negara yang konflik ya bisa membangun, karena ya, semuanya pasti penderitaan. Makanya kita bersyukur bangsa Indonesia ini ya, dengan negara minimalnya ya syarat utama itu aman dan damai. Nah ini Pak Prabowo ini masuk ke BRIC, masuk ke BOP supaya minimal negara kita walaupun sekarang perubahan geopolitik yang demikian luar biasa dahsyatnya gitu kan, ya kita tetap aman dan damai. Ya itu minimalnya. Setelah itu ya kita mikirlah secara ekonomi bagaimana dan seterusnya. Berarti yang dilakukan oleh presiden kita sudah Sudah luar biasa ya. Nah seperti itu pemirsa, pernyataan dari Insinyur Doni Mulyana Kurnia atau DMK dan sudah menjadi Ketua Umum PSN Partai Sosial Budaya Nusantara. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.